Ilmu ekonomi adalah suatu telaah mengenai individu-individu dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dengan menggunakan sumber daya yang terbatas sebagai konsekuensi dari adanya kelangkaan. Kelangkaan berarti tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi, sehingga memaksa manusia untuk membuat pilihan. Dengan melakukan pilihan, pemenuhan atas suatu kebutuhan tertentu memiliki implikasi mengorbankan kebutuhan lain. Teori ekonomi memberikan gambaran umum yang disederhanakan mengenai kegiatan-kegiatan ekonomi dan sifat-sifat hubungan ekonomi disertai dengan penerapan prinsip-prinsip ekonomi mikro. Ekonomi mikro menangani perilaku satuan-satuan ekonomi mencakup konsumen, pekerja, para penanam modal, pemilik tanah, dan setiap individu yang memainkan peran dalam fungsi perekonomian. Dalam presentase kali ini, kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai teori produksi dan biaya produksi, yaitu teori yang dimana dan bagaimana proses produksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Maka dari itu perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Fitriana Indah Lestari, Tiflah Dwi Warasti, Anugrah Trilaksono, Husain Kamal Rashidi, Rosania Aninda Putri, Yuyun Puspita Ningtyas, dan Hasna Bimantari akan mempresentasikan mengenai teori produksi dan biaya produksi. Selamat menikmati presentase dari kelompok kami. Bentuk organisasi perusahaan. A. Perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah suatu organisasi yang dimiliki seseorang. Keuntungan perusahaan perseorangan antara lain: 1. Lebih sederhana, 2. Lebih mudah dibentuk, 3. Memerlukan dana yang relatif sedikit. Perusahaan perseorangan memiliki kelemahan, yaitu yang pertama, semua kewajiban perusahaan adalah menjadi kewajiban pemilik sepenuhnya. Dan kata lain, pemilik mempunyai kewajiban yang tidak terbatas. Kedua, penambahan modal lebih sulit. Dan yang ketiga, transfer atau pemindahan kepemilikan lebih sulit. B. Perusahaan partnership. Kemitraan atau partnership adalah perusahaan yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih. Ada 2 jenis partnership, yaitu general partnership dan limited partnership. Merupakan general partnership apabila semua mitra atau partner mempunyai kewajiban yang tidak terbatas terhadap hutang perusahaan. Merupakan limited partnership apabila 1 atau lebih mitra mempunyai kewajiban yang terbatas terhadap hutang perusahaan. Kelebihan dari bentuk perusahaan kemitraan yaitu: yang pertama, lebih mudah untuk menambah modal daripada perusahaan perseorangan. 2. Pengelolaan juga lebih mudah. 3. Bentuk organisasi lebih sederhana daripada perusahaan perseroan. Kelemahannya yaitu semua mitra dalam suatu general partnership mempunyai kewajiban yang tidak terbatas. C. Perusahaan perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau PT adalah suatu badan hukum terpisah dari para pemiliknya. Karakteristik umum dari PT adalah modal pemilik diwujudkan dalam bentuk saham. PT ada 2 macam, yaitu PT tertutup dan PT terbuka. PT tertutup adalah PT yang saham-sahamnya hanya dimiliki oleh kalangan terbatas, yang biasanya adalah kerabat atau family. PT terbuka adalah PT yang saham-sahamnya sebagian atau seluruhnya dapat dimiliki oleh masyarakat melalui pasar modal. Kelebihan perusahaan berbentuk PT adalah: 1. Kewajiban pemilik terbatas hanya sebesar investasinya. 2. Kepemilikan lebih mudah ditransfer melalui pembelian dan penjualan saham. 3. Umur PT tidak terbatas oleh umur pemiliknya. 4. Kemampuan menambah modal lebih tinggi dibandingkan bentuk usaha yang lain. Kelemahan perusahaan berbentuk PT adalah: 1. Laba perusahaan dapat dikenakan pajak berganda, terdiri dari pajak penghasilan terhadap laba PT dan pajak penghasilan terhadap dividen yang didistribusikan kepada para pemegang saham sebagai pajak penghasilan perseorangan. 2. PT lebih sulit dibentuk dan memerlukan biaya pembentuk yang mahal daripada bentuk perusahaan yang lain. 3.
Bentuk belajar lebih kompleks sehingga pengelolaannya lebih rumit dan lebih kompleks daripada bentuk perusahaan lainnya. Teori produksi. Teori produksi merupakan analisa mengenai bagaimana seharusnya seorang pengusaha atau produsen dalam teknologi tertentu memilih dan mengkombinasikan berbagai macam faktor produksi untuk menghasilkan sejumlah produksi tertentu seefisien mungkin. Produksi adalah suatu proses mengubah input menjadi output sehingga nilai barang tersebut bertambah. Dalam suatu produksi, diusahakan untuk mencapai efisiensi produksi, yaitu menghasilkan barang dan jasa dengan biaya yang paling rendah untuk mendapatkan hasil yang optimal. Apa itu fungsi produksi? Fungsi produksi merupakan hubungan antara output dan input. Fungsi produksi untuk setiap komoditi adalah suatu persamaan. Tabel atau grafik yang menunjukkan jumlah atau maksimum komoditi yang dapat diproduksi per unit waktu untuk setiap kombinasi input alternatif bila menggunakan teknik produksi terbaik yang tersedia. Jangka waktu produksi. Yang pertama, jangka pendek adalah jangka waktu di mana jumlah input tertentu yang tidak dapat berubah atau yang biasanya dinamakan sebagai faktor tetap dan tidak dapat ditambah. Faktor tetap itu misalnya seperti mesin pabrik dan peralatannya, tanah, jasa manajemen, atau bahkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kedua, jangka panjang adalah periode waktu di mana semua input mungkin berubah, tetapi teknologi dasar produksi tidak berubah. Jangka panjang berhubungan dengan situasi yang dihadapi perusahaan bila sedang merencanakan untuk memasuki suatu bisnis, untuk memperluas skala operasinya, untuk mengembangkan produk baru, atau untuk memodernisasikan, mengganti, atau menata kembali metode produksinya. Teori biaya produksi. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang produksi. Biaya produksi yang pertama adalah biaya total atau total cost, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan produksi. Biaya total didapat dari menjumlahkan biaya tetap total dan biaya berubah total. Dengan rumus TC sama dengan TFC plus TVC. Yang kedua, biaya tetap total atau TFC merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang tidak dapat diubah jumlahnya atau biaya yang besarnya tidak terpengaruh oleh jumlah barang yang diproduksi. Contohnya adalah pembayaran sewa gedung di mana berapapun jumlah output yang dihasilkan, besaran sewa gedung harus dibayar sama. Selanjutnya, dia biaya variabel total merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya atau biaya yang besarnya tergantung pada jumlah barang yang dihasilkan. Semakin banyak output, semakin tinggi biaya variabelnya. Contohnya adalah pembelian bahan baku. Kemudian ada biaya tetap rata-rata atau AFC, merupakan biaya tetap total TFC untuk memproduksi sejumlah barang tertentu atau Q dibagi dengan jumlah produksi. Yang keenam ada biaya berubah rata-rata, merupakan berubahnya total untuk memproduksi sejumlah barang Q dibagi dengan jumlah barang produksi. Biaya berubah rata-rata dihitung dengan rumus AFC sama dengan TFC per Q. Selanjutnya, biaya total rata-rata atau AC. Biaya total rata-rata adalah biaya total TC untuk memproduksi sejumlah barang tertentu Q dibagi dengan jumlah produksi. Rumus penghitungannya adalah AC sama dengan AFC plus AVC. Yang terakhir adalah biaya marginal atau NC. Biaya marginal adalah kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menambah produksi sebanyak 1 unit. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai tahap-tahap produksi, yaitu menggunakan hubungan antara kurva AP dan MP untuk menentukan 3 tahap produksi bagi penggunaan tenaga kerja. Tahap 1 mulai dari titik 0 ke titik di mana AP maksimum. Tahap 2 mulai dari titik AP maksimum sampai titik di mana MP sama dengan 0. Tahap 3 yaitu meliputi daerah MP yang negatif. Produsen tidak akan bekerja pada tahap 3,
meskipun tenaga tidak dibayar, karena ia dapat menaikkan output total dengan menggunakan lebih sedikit tenaga kerja pada suatu area tanah. Demikian pula, produsen juga tidak akan bekerja pada tahap 1 karena penggunaan tenaga kerja sama seperti tahap 3. Hanya tahap 2 yang merupakan tahap produksi bagi produsen yang rasional, yang akan bekerja di daerah dengan tambahan hasil yang semakin menurun. Materi yang selanjutnya yaitu usaha kecil. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Adapun kriteria usaha kecil menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan paling banyak yaitu 500 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua yaitu memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2 miliar 500 juta rupiah. Sedangkan World Bank tahun 2008 memberikan kriteria untuk usaha kecil sebagai berikut. Yang pertama yaitu jumlah karyawan kurang dari 30 orang. Kedua, pendapatan setahun tidak melebihi 3 juta dolar. Yang ketiga adalah jumlah aset tidak melebihi 3 juta dolar. Ibu guru tinggi semampai, senyumannya mengguncang naluri. Semuanya sudah usai, saatnya kami undur diri. Arigato, terima kasih, matur suwun, dan sampai jumpa lagi. Kami tunggu pertanyaan-pertanyaan versi terbaikmu di kolom komentar. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.